Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Anita Sinaga dengan NIM 2203200063. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai GAP, yaitu Good Agricultural Practice. Nah, di mana definisi GAP itu atau praktik pertanian yang baik adalah sebuah pendekatan manajemen yang berfokus pada kualitas dan keberlanjutan dalam sektor pertanian. Berdasarkan literatur dan standar internasional, GAP merupakan penerapan sebuah sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sehingga produk panen aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan, dan memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. Penjelasan dari komponen definisi tersebut, yang pertama itu sistem sertifikasi proses produksi pertanian, di mana GAP bukanlah sekadar daftar periksa, melainkan sebuah sistem yang terstruktur, terdokumentasi, dan dapat diaudit. Sertifikasi membuktikan bahwa petani telah mengikuti praktik yang diakui dan teruji. Yang kedua itu teknologi maju. GAP mendorong penggunaan teknologi yang efektif, namun juga efisiensi dan selektif. Ini juga bisa berupa precision farming atau pertanian presisi, di mana untuk aplikasi pupuk atau sistem irigasi hemat air. Yang ketiga ada ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, ini selanjutnya, yang ketiga ada ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini adalah aspek modern dari GAP. Praktik yang dilakukan harus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, menjaga kesuburan tanah, mengkonservasi air, dan mengurangi pencemaran. Konsep ini memastikan usaha tani dapat berlangsung dalam jangka panjang. Yang keempat ada produk aman dikonsumsi. Tujuan utama GAP adalah mengendalikan bahaya seperti mikrobiologi, kimia, dan fisik yang mungkin terjadi di lahan pertanian, memastikan produk yang dipanen tidak berbahaya bagi konsumen. Yang kelima ada kesejahteraan pekerja diperhatikan. Nah, GAP mencakup dimensi sosial, yang mana hak-hak pekerja, kesehatan, dan keselamatan kerja harus diprioritaskan. Yang keenam ada keuntungan ekonomi. GAP bukan hanya tentang biaya, melainkan tentang efisiensi. Dengan kualitas dan akses pasar yang lebih baik, petani akan mendapatkan peningkatan keuntungan ekonomi. Selanjutnya ada konsep dasar dan evolusi prinsip GAP, di mana konsep dasar GAP berevolusi dari praktik tradisional menjadi pendekatan yang sangat terstruktur, didorong oleh kebutuhan pasar dan kekhawatiran global mengenai keamanan pangan dan lingkungannya. Yang pertama ada pilar konseptual GAP. Secara konseptual, GAP berfokus pada 5 pilar utama yang harus diperhatikan dalam setiap tahapan budidaya. Pilar itu yang pertama ada keamanan pangan. Fokus utamanya itu mengurangi risiko bahaya. Penjelasannya itu seperti ini adalah fokus utama GAP, bertujuan mengidentifikasi dan mengendalikan semua bahaya potensial dari lahan, air, pupuk, dan penanganan pasca panen untuk menjamin produk akhir bebas dari kontaminan seperti mikroba, residu pestisida, benda asing. Yang kedua itu ada kualitas produknya, di mana fokus utamanya itu yaitu konsistensi dan standarisasi. Nah, memastikan produk memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan pasar seperti ukuran, warna, bentuk, dan kematangannya. Kualitas yang konsisten penting untuk kepercayaan pembeli domestik maupun internasional. Yang ketiga ada lingkungan. Fokus utamanya itu konservasi sumber daya, yaitu melindungi lahan, air, dan keanekaragaman hayati. GAP juga mendorong penggunaan input seperti pupuk dan air secara efisien dan pengolahan limbah, termasuk kemasan bekas pestisida secara bertanggung jawab. Yang keempat ada sosial. Fokus utamanya itu yaitu kesehatan, keselamatan, dan etika. Nah, memastikan pekerja memiliki kondisi kerja yang aman, menggunakan alat pelindung diri, dan hak-hak mereka dihormati. Tidak ada pekerja anak, jam kerja yang adil.
Yang kelima itu ada ekonomi. Fokus utamanya itu yaitu efisiensi dan daya saing, di mana praktik yang baik meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan, misalnya penggunaan pupuk berlebihan, sehingga pada akhirnya meningkatkan keuntungan dan daya saing di pasar globalnya. Yang kedua itu ada hubungan GAP dengan sistem mutu lain. Nah, GAP seringkali disalahartikan sebagai standar mutu akhir, padahal GAP adalah program persyarat yang sangat penting, di mana GAP sebagai fondasi HACCP. Produk pertanian yang telah melalui GAP akan jauh lebih mudah diproses dalam sistem HACCP. GAP memastikan bahan baku yang masuk ke pabrik pengolahan sudah minim bahaya. Misalnya itu GAP mengendalikan residu pestisida di lahan, sehingga mengurangi beban pengendalian di pabrik. GAP juga sebagai implementasi TKM, di mana filosofi TKM yang menekankan continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan harus diaplikasikan dalam GAP. Petani juga secara berkelanjutan harus menganalisis catatan budidaya mereka dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi bahaya. Ada juga tujuan utama GAP atau tujuan fungsionalnya, di mana penerapan GAP bukan hanya untuk mendapatkan sertifikat, tetapi untuk mencapai serangkaian tujuan fungsional yang saling terkait. Yang pertama itu mengendalikan kontaminasi di sumbernya, seperti bertujuan untuk menghentikan potensi bahaya sejak dari lahan. Misalnya mencegah kontaminasi bakteri dari pupuk kandang mentah atau mencegah kontaminasi kimiawi dari air irigasi yang tercemar. Yang kedua itu menjamin kepatuhan hukum dan pasar, memastikan produk pertanian memenuhi batas maksimal residu pestisida yang ditetapkan oleh negara tujuan, misalnya Uni Eropa atau Jepang, sebelum produk tersebut dipasarkan. Yang ketiga ada meningkatkan penelusuran. Tujuannya yaitu membangun sistem di mana setiap produk dapat dilacak kembali ke asal-usulnya, misalnya lahan, tanggal tanam, perlakuan pestisida, melalui dokumentasi yang rapi. Ini juga sangat penting untuk isolasi masalah jika terjadi krisis keamanan pangan. Yang keempat ada optimalisasi input dan pengurangan limbah, seperti bertujuan untuk efisiensi ekonomi dan lingkungan. Dengan mengetahui kebutuhan nutrisi tanah, petani hanya menggunakan pupuk sesuai dosis yang diperlukan, mengurangi pemborosan dan dampak pencemaran lingkungannya. Yang kelima ada meningkatkan kredibilitas dan harga jual. Kepatuhan pada standar GAP berfungsi sebagai instrumen pemasaran. Produk yang memiliki jaminan keamanan dan kualitas cenderung memiliki akses ke pasar premium dan dapat diperdagangkan dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya, ada 10 pilar utama Good Agricultural Practice atau GAP. Nah, 10 pilar utama GAP adalah kerangka kerja operasional yang memastikan bahwa produk pertanian diproduksi secara aman, berkualitas, dan bertanggung jawab, mencakup seluruh siklus dari persiapan lahan hingga penanganan pasca panennya. Yang pertama itu ada lahan dan tempat budidayanya. Fokusnya yang pertama itu ada kriteria. Nah, lahan budidaya harus bebas dari kontaminan yang dapat membahayakan produk, seperti limbah industri, limbah rumah tangga, atau logam berat yang berbahaya bagi kesehatan. Bahaya kimiawi atau fisik jika riwayat lahan beresiko, misalnya seperti dekat lokasi pembuangan sampah. Nah, analisis tanah wajib dilakukan untuk mengukur kadar logam berat, misalnya timbal atau Pb kadmium atau CD, sebelum penanamannya. Yang kedua itu ada pelaksanaannya. Petani wajib memiliki riwayat penggunaan lahan yang jelas. Pagar dan batas lahan harus jelas untuk mencegah kontaminasi dari luar. Jika lahan sebelumnya digunakan untuk aktivitas berisiko tinggi, harus dilakukan remediator. Yang kedua itu ada bibit dan benih, di mana kriterianya itu menggunakan benih atau bibit yang bersertifikat sehat dan dari varietas unggul, di mana bibit dan benih harus bebas dari penyakit bawaan. Bahaya biologis, bibit yang
terinfeksi dapat menjadi sumber penyakit di lahan, sehingga pemilihan bibit yang bebas patogen sangat krusial. Pelaksanaannya itu pembelian benih harus dari penyedia yang terpercaya dan legal. Jika melakukan perbanyakan vegetatif sendiri, harus ada prosedur sterilisasi dan penjaminan kesehatan bahan tanam. Yang ketiga itu ada penggunaan air, di mana kriteria air yang digunakan untuk irigasi, pencucian produk, dan penyemprotan harus bersih dan tidak tercemar. Air yang tercemar bakteri, misalnya dari kotoran hewan atau manusia, merupakan jalur utama kontaminasi produk segarnya. Nah, bahaya biologisnya itu air kotor membawa E. coli, Salmonella, atau Giardia langsung ke permukaan produk, di mana pelaksanaan sumber air harus dilindungi dari kontaminasi permukaan. Wajib dilakukan pengujian air secara berkala di laboratorium, minimal untuk parameter mikrobiologi, untuk membuktikan air aman digunakan. Air untuk pencucian produk akhir idealnya setara dengan air minum. Yang keempat ada penggunaan pupuk. Nah, kriteria aplikasi pupuk harus sesuai dosis yang direkomendasikan dan tepat waktu, berdasarkan analisis tanahnya. Prinsip GAP melarang penggunaan pupuk yang dapat membahayakan keamanan pangan. Bahaya biologis atau kimiawinya itu pupuk kandang mentah berpotensi tinggi membawa bakteri patogen. Nah, pelaksanaan pupuk kandang wajib diolah atau difermentasikan atau dikomposkan dengan benar sebelum digunakan untuk membunuh patogen. Pupuk anorganik harus disimpan di tempat yang kering dan terpisah dari pestisida. Semua aplikasi pupuk harus dicatat dalam buku catatan budidaya. Yang kelima ada penggunaan pestisida, di mana kriterianya itu menerapkan pengendalian hama terpadu atau PHT sebagai langkah pencegahan utamanya. Jika harus menggunakan pestisida, hanya gunakan yang terdaftar, diizinkan, dan sesuai dengan anjuran label. Di mana ada bahaya kimiawi atau residu, penggunaan pestisida yang salah atau berlebihan adalah penyebab utama produk ditolak oleh pasar ekspor karena residunya melebihi batas maksimal residu. Di mana pelaksanaan petugas aplikasi harus terlatih dan menggunakan APD. Hal yang paling penting itu, petani harus mematuhi waktu tunggu yang tertera pada label sebelum panen untuk memastikan zat aktif sudah terurai. Semua penggunaan pestisida wajib dicatat dengan rinci. Yang keenam itu ada panen dan penanganan pasca panen, di mana kriteria menentukan waktu panen yang tepat seperti umur panen optimal untuk kualitasnya. Penanganan harus dilakukan secepat dan sehigienis mungkin, di mana ada bahaya biologis atau fisik, yaitu kontaminasi terjadi ketika produk kontak dengan tanah, peralatan kotor, atau air kotor saat pencucian. Pelaksanaan peralatan panen seperti pisau, gunting, dan keranjang harus bersih dan disanitasi. Tempat sortasi, grading, dan pengemasan harus beratap, bersih, dan jauh dari sumber kontaminasi seperti misalnya toilet atau tempat sampah. Yang ketujuh ada pengolahan limbah dan lingkungan, di mana kriteria menerapkan praktik ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif ke kegiatan pertaniannya, di mana bahaya lingkungan, pencemaran air dan tanah akibat lingkungan kimia. Pelaksanaan limbah pertanian dikomposkan atau dibuang dengan benar. Limbah berbahaya seperti kemasan bekas pestisida harus dicuci 3 kali, dirusak dan dikumpulkan untuk dibuang di tempat yang aman, bukan dibuang di sungai atau dibakar sembarangan. Konservasi tanah dan keanekaragaman hayati harus didukung. Yang kedelapan ada kesehatan dan keselamatan kerja. Kriteria melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja dari risiko yang ada di lahan seperti paparan bahan kimia, kecelakaan, dan sengatan panas. Di mana K3 Sosial memastikan pekerja tidak menderita sakit
akibat pekerjaan dan lingkungan yang aman. Pelaksanaan menyediakan alat pelindung diri (APD) yang memadai, terutama saat aplikasi pestisidanya seperti masker, sarung tangan, dan pakaian pelindung. Memberikan pelatihan K3 dan menyediakan prosedur pertolongan pertama yang jelas. Yang kesembilan ada higiene pekerja, di mana kriteria memastikan higiene personal semua pekerja yang terlibat dalam penanganan produk, terutama saat panen dan pasca panennya, di mana bahaya biologis pekerja yang sakit seperti diare dan flu dapat menularkan patogen ke produk, misalnya norovirus, di mana pelaksanaan menyediakan sarana cuci tangan yang memadai dengan air bersih dan sabun, melarang pekerja yang sakit terutama dengan gejala yang menular, menangani produk, melarang merokok, makan, atau meludah di area penanganan produk. Yang ke-10 ada dokumentasi dan penelusuran, di mana kriteria setiap aktivitas kritis harus dicatat dan didokumentasikan untuk tujuan audit dan penelusurannya. Sistem kontrolnya itu dokumen adalah bukti bahwa pengendalian diterapkan yang menjadi kunci dalam traceability produknya. Pelaksanaan menggunakan buku catatan budidaya atau Farm Record Book sebagai catatan resmi, mampu menelusuri setiap kemasan produk akhir kembali ke lahan, tanggal panen, dan riwayat aplikasinya. Dokumentasi yang baik adalah bukti kepatuhannya. Selanjutnya ada implementasi, dokumentasi, dan sertifikasi GAP, di mana setelah memahami 10 pilar GAP, langkah selanjutnya yaitu menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam tindakan nyata dan terukur di lapangan. Bagian ini menjelaskan proses implementasi di lahan, sistem pencatatan yang menjadi bukti kepatuhan, dan jalur untuk mendapatkan pengakuan resmi seperti sertifikasi. Di mana yang pertama itu ada langkah-langkah implementasi GAP atau Good Agricultural Practice. Implementasi GAP harus dilakukan secara sistematis, bukan sporadis, dan melibatkan seluruh tim manajemen dan tenaga kerja. Yang pertama itu ada asesmen awal, di mana tujuannya untuk mengetahui sejauh mana praktik budidaya yang sedang berjalan sudah sesuai dengan standar GAP yang akan diacu. Misalnya seperti SNI, GAP atau Global GAP. Dan pelaksanaannya petani atau konsultan melakukan pemeriksaan menggunakan checklist standar GAP. Hasilnya berupa analisis kesenjangan seperti GAP analisis yang menunjukkan area mana saja yang sudah baik dan area mana saja yang memerlukan perbaikan. Misalnya seperti belum ada pencatatan pestisida atau air irigasi belum diuji. Yang kedua itu ada penyusunan SOP tertulis, di mana tujuannya itu untuk memastikan semua aktivitas dilakukan secara konsisten terlepas dari siapa yang mengerjakannya, di mana pelaksanaannya itu semua pilar GAP diterjemahkan menjadi standar operasional prosedur atau SOP, tertulis yang sederhana dan mudah dipahami oleh pekerja lapangan. Contohnya SOP itu SOP aplikasi pestisida, SOP pencucian dan sanitasi peralatan panen, atau SOP penerimaan bibit yang bersertifikat. Yang ketiga ada pelatihan tenaga kerja dan manajemen, di mana tujuannya itu yaitu GAP adalah sistem yang berbasis pada perilaku. Pelatihan sangat krusial untuk mengubah kebiasaan lama. Pelaksanaannya itu memberikan pelatihan komprehensif yang fokus pada 3 aspek: higiene personal atau cara mencuci tangan yang benar, keselamatan kerja seperti cara menggunakan APD saat penyemprotan, dan pencatatan atau dokumentasi. Yang pentingnya mengisi Farm Record Book. Yang keempat itu ada implementasi dan pencatatan. Tujuannya itu yaitu untuk menerapkan SOP dan membuktikan pelaksanaannya, di mana pelaksanaan proses budidaya dijalankan sesuai SOP. Setiap tindakan kritis atau aplikasi input, inspeksi,
panen, dan sortasi harus segera dicatat dalam buku catatan budidaya atau Farm Record Book. Dokumentasi adalah bukti bahwa pengendalian telah dilakukan. Yang kelima itu ada monitoring internal atau audit rutin. Tujuannya itu untuk menguji efektivitas sistem yang telah dibangun. Pelaksanaannya melakukan inspeksi atau audit internal secara rutin dan terjadwal, misalnya itu secara bulanan. Jika ditemukan penyimpangan seperti pekerja tidak menggunakan APD atau air pencucian kotor, harus segera dilakukan tindakan korektif dan pencegahan agar tidak terulang lagi. Yang keenam itu ada persiapan sertifikasi. Tujuannya, jika petani ingin mengakses pasar yang mensyaratkan jaminan mutu pihak ketiga, seperti pasar ekspor atau retail modern, langkah ini harus ditempuh. Dan pelaksanaannya penyusunan dokumen lengkap, pemeriksaan akhir, dan kesiapan untuk menjalani audit pihak ketiga. Selanjutnya ada kunci dokumentasi dan pelaporan GAP, di mana dokumentasi adalah bukti utama kepatuhan GAP. Tanpa dokumentasi yang akurat, sistem GAP dianggap tidak berjalan, terlepas dari seberapa baik praktik di lapangannya. Yang pertama itu, kita membutuhkan buku catatan budidaya atau Farm Record Book, di mana fungsinya itu sebagai buku harian operasional pertanian, memuat semua data penting dari lahan, bibit, penanaman, hingga panen. Ini adalah dokumen inti GAP. Yang kedua itu ada catatan aplikasi input kimia, di mana dokumentasi paling kritis untuk keamanan pangan harus mencantumkan seperti nama pestisida atau pupuk, tanggal aplikasi, dosis seperti rasio atau konsentrasinya, nama pekerja, dan yang terpenting, waktu tunggu yang diamati sebelum panen. Yang ketiga ada dokumentasi hasil uji laboratorium, di mana menyimpan hasil analisis tanah seperti untuk logam berat, air irigasi atau pencuciannya untuk parameter mikrobiologi, dan sampel produknya untuk residu pestisida. Ini adalah bukti ilmiah bahwa bahaya telah dikendalikannya. Yang keempat itu ada catatan pasca panen dan traceability, mendokumentasikan volume dan kualitas hasil panennya, hasil sortasi atau grading, dan penandaan lot pada kemasannya. Penandaan ini adalah kunci untuk penelusuran produk kembali ke lahan spesifik. Yang kelima ada laporan audit dan tindakan korektif, menyimpan laporan audit internal dan eksternal. Selanjutnya ada kunci dokumentasi dan pelaporan GAP, di mana dokumentasi adalah bukti utama kepatuhan GAP. Tanpa dokumentasi yang akurat, sistem GAP tidak dianggap tidak berjalan, terlepas dari seberapa baik praktik di lapangan. Yang pertama itu memerlukan buku catatan budidaya atau Farm Record Book, di mana fungsinya sebagai buku harian operasional pertanian, memuat semua data penting dari lahan, bibit, penanaman, hingga pasca panen. Ini adalah dokumen inti GAP. Yang kedua, catatan aplikasi input kimia. Dokumentasi paling kritis untuk keamanan pangan harus mencantumkan nama pestisida atau pupuk, tanggal aplikasi, dosis, rasio atau konsentrasi, nama pekerja, dan yang terpenting waktu tunggunya yang diamati sebelum panen. Yang ketiga ada dokumentasi hasil uji laboratorium, menyimpan hasil analisis tanah untuk logam berat, air irigasi atau pencucian untuk parameter mikrobiologi, dan sampel produk untuk residu pestisida. Ini adalah bukti ilmiah bahwa bahaya telah dikendalikan. Yang keempat ada catatan pasca panen dan traceability, mendokumentasikan volume dan kualitas hasil panen, hasil sortasi atau grading, dan penandaan lot pada kemasan. Penandaan ini adalah kunci untuk penelusurannya produk kembali ke lahan spesifik. Yang kelima ada laporan audit dan tindakan korektif, menyimpan laporan audit internal dan eksternal, termasuk daftar ketidaksesuaian yang ditemukan dan tindakan perbaikan yang dilakukan untuk menutup GAP tersebut.
Selanjutnya ada sertifikasi GAP, di mana sertifikasi adalah pengakuan formal oleh lembaga independen bahwa sistem GAP telah diterapkan dan memenuhi standar yang diakui. Yang pertama itu pentingnya sertifikasi, di mana akses pasar internasional, sertifikat misalnya itu Global GAP adalah paspor wajib untuk ekspor ke pasar retail besar di Uni Eropa, Amerika, dan negara maju lainnya. Dan peningkatan kredibilitasnya memberikan jaminan keamanan pangan pihak ketiga kepada pembeli dan konsumen yang meningkatkan trust dan citra produknya. Dan memenuhi persyaratan pembeli, banyak rantai supermarket modern di Indonesia dan luar negeri mewajibkan pemasoknya memiliki sertifikasi GAP. Yang kedua ada jenis-jenis sertifikasi GAP utama. Yang pertama itu ada Global GAP, sebelumnya Europe GAP. Jangkauannya itu global, standar yang paling banyak digunakan di Eropa. Fokusnya itu keamanan pangan, lingkungan, dan kesejahteraan pekerja. Kepatuhan pada standar ini memberikan akses terluas ke pasar retail global. Yang kedua ada JGAP, Japan Good Agricultural Practice, di mana jangkauannya itu yaitu negara Jepang, dan fokus sangat ketat pada keamanan pangan dan traceability, disesuaikan dengan regulasi dan budaya pasar Jepangnya. Yang ketiga itu ada SNI GAP, Standar Nasional Indonesia Good Agricultural Practice, di mana jangkauannya itu nasional, yaitu Indonesia. Dan fokus standar ini adalah acuan resmi di Indonesia dan sering digunakan sebagai langkah awal bagi petani sebelum mengejar sertifikasi internasional. Yang ketiga ada proses sertifikasi atau audit pihak lain. Yang pertama itu ada aplikasi, petani mendaftar ke lembaga sertifikasi atau LS yang terakreditasi. Yang kedua ada audit dokumen. Eh, Lembaga sertifikasi memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumentasi GAP. Yang ketiga ada audit lapangan. Auditor mengunjungi lahan, fasilitas panen, dan gudang penyimpanan untuk memeriksa kesesuaian praktik. Misalnya itu seperti memeriksa apakah APD tersedia, apakah waktu tunggu dipatuhi. Yang keempat, pengujian sampel. Sampel produk diambil untuk diuji residunya, pestisida atau kontaminan lainnya. Yang kelima, ada keputusan sertifikasi, di mana jika semua kriteria terpenuhi, sertifikasi dikeluarkan, dan biasanya berlaku selama 1 tahun dan memerlukan audit pengawasan seperti atau surveillance audit. Selanjutnya ada manfaat ekonomi dan sosial dari Good Agriculture Practice, di mana penerapan GAP adalah investasi yang memberikan hasil yang signifikan bagi petani. Yang pertama itu ada manfaat ekonominya, financial benefit, di mana efisiensi biaya operasional, penggunaan pupuk, air, dan pestisida yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan. Prinsip efisiensinya mengurangi pemborosan input yang merupakan biaya terbesar bagi petani. Selanjutnya, peningkatan volume produk layak jual. Praktik yang baik atau pengendalian hama dan penanganan pasca panen yang higienis mengurangi produk yang cacat atau rusak, sehingga meningkatkan persentase hasil panen yang dapat dijual atau mengurangi post-harvest loss. Dan akses pasar premiumnya, sertifikasi GAP memungkinkan produk dijual ke pasar retail dan ekspor, yang menawarkan harga jual yang lebih tinggi atau premium dibandingkan pasar tradisional, meningkatkan pendapatan bersih petaninya. Selanjutnya, mitigasi risiko kerugian, mengurangi risiko penolakan produk atau penarikan massal. Akibat masalah keamanan pangan, misalnya residu pestisidanya berlebihan, yang dapat menyebabkan kerugian finansial besar. Yang kedua ada manfaat sosial dan lingkungan, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, mewajibkan penggunaan APD dan pelatihan K3 yang secara langsung melindungi pekerja dari paparan bahan kimia berbahaya dan kecelakaan. Selanjutnya, kesejahteraan sosial,
memastikan hak-hak pekerja dipenuhi seperti standar kerja yang etis dan meningkatkan lingkungan kerja yang pada gilirannya meningkatkan moral dan loyalitas tenaga kerja. Selanjutnya, kelestarian lingkungan. Mendorong konservasi air, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, dan penggunaan input yang minimal, menjaga kesuburan tanah, dan memastikan usaha tani dapat berlangsung secara berkelanjutan untuk generasi yang akan mendatang nanti. Pilar kedua itu penggunaan benih dan bibit berkualitas. Pilar ini juga langkah strategis pertama dalam manajemen budidaya yang sukses. Keputusan untuk menggunakan benih atau bibit berkualitas bukan hanya masalah teknis, tetapi juga investasi yang sangat menentukan potensi hasil, efisiensi sumber daya, dan ketahanan jangka panjang terhadap resiko agronomis. Jaminan mutu, sertifikasi, dan potensi genetiknya. Yang pertama itu pentingnya benih bersertifikat dan berlabel. Seperti menggunakan benih yang bersertifikat dan berlabel resmi adalah keharusan hukum dan praktik agronomis terbaik, di mana sertifikasi dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau BPSB memastikan bahwa benih telah melalui serangkaian pengujian ketat yang meliputi kemurnian genetik, yaitu menjamin bahwa benih yang ditanam benar-benar berasal dari varietas yang diklaim tanpa tercampur varietas lain yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya mutu fisiologisnya itu seperti daya kecambah dan vigor. Label mencantumkan persentase daya kecambah minimum. Benih dengan vigor atau daya tumbuh tinggi akan tumbuh seragam dan kuat, memungkinkan penanaman serempak dan meminimalkan kebutuhan penyulamannya. Selanjutnya, kesehatan benihnya. Benih disertifikasi bebas dari patogen atau penyakit bawaan benih, mengurangi risiko infeksi dini pada kecambah. Yang kedua ada adaptabilitas dan varietas unggul. Pemilihan varietas unggul harus didasarkan pada riset dan pengalaman lokal. Varietas yang unggul di suatu daerah belum tentu unggul di daerah lain. Petani harus memilih varietas yang pertama itu adaptif terhadap cekaman, seperti mampu bertahan dan berproduksi optimal di tengah tantangan lokal, baik itu cekaman abiotik seperti kekeringan, tanaman masam, dan salinitas, maupun cekaman biotik yaitu hama dan penyakit spesifik lokal seperti varietas tahan virus kuning pada cabai atau tahan blas pada padi. Responsif terhadap input seperti varietas yang baik dan memberikan respon maksimal terhadap pemupukan dan irigasi yang efisiensi sehingga meningkatkan rasio hasil terhadap biaya inputnya. Manajemen karantina, inspeksi, dan ketertelusuran, di mana yang pertama itu pencatatan sumbernya, pencatatan riwayat pembelian atau nama supplier, lokasi, tanggal, dan nomor batch produksinya adalah bagian dari praktik pertanian modern yang bertanggung jawab. Jika terjadi wabah penyakit serius di kebun, data ini memungkinkan petani dan penyuluh untuk melacak balik sumber bibit dan menentukan apakah masalah tersebut berasal dari materi tanam. Hal ini sangat penting dalam sistem pertanian berantai. Yang kedua itu mengkarantina dan pengendalian awal. Karantina adalah tindakan pencegahan biosecurity yang dilakukan pada bibit sebelum dipindahkan ke lahan tanam. Nah, inspeksi visual detailnya itu periksa setiap bibit secara teliti dari perakaran hingga daun. Cari gejala penyakit menular seperti bercak daun, layu, dan mosaik virus atau keberadaan telur atau nimfa hama yang tersembunyi. Tujuan karantinanya itu yaitu mengisolasi bibit yang dicurigai selama masa inkubasi. Hal ini mencegah introduksi patogen baru ke dalam lahan budidaya yang sebelumnya sehat, yang mana penanggulangan hama dan penyakit yang sudah menyebar di lahan akan jauh lebih sulit dan mahal. Bibit yang terbukti sakit harus segera dimusnahkan sesuai prosedur yang aman. Selanjutnya yang ketiga itu ada pengamanan dan standar penyimpanan benih. Kualitas genetik dan fisiologis benih dapat menurun drastis jika disimpan dalam kondisi yang tidak ideal.
Yang pertama itu harus mengkontrol lingkungan penyimpanannya. Suhu dan kelembapan benih harus disimpan di tempat yang kering dan sejuk dengan kelembapan relatif yang rendah. Aturan umum yang sering digunakan adalah penjumlahan presentasi kelembapan relatif dan suhu harus kurang dari 50. Suhu dan kelembapan yang tinggi mempercepat proses respirasi benih, menghabiskan cadangan makanan, dan mengurangi kecambah secara cepat. Kadar air benihnya harus dipastikan kadar air benih telah mencapai batas aman. Biasanya itu 9-13% tergantung komoditas. Sebelum dikemas dan disimpan untuk periode yang lama. Yang kedua ada pencegahan kontaminasi dan hama gudang. Gudang penyimpanan juga harus tertutup, bersih, dan diproteksi. Benih harus dilindungi dari hewan pengerat seperti tikus dan hewan pengerat dapat merusak kemasan, memakan benih, dan menyebarkan kotoran atau patogen. Gunakan wadah penyimpanan yang kuat dan kedap. Seperti selanjutnya hama serangga gudang, hama penyimpanan seperti kumbang dan ngengat dapat merusak benih secara fisik dan menurunkan kualitasnya. Selanjutnya, kontaminasi silang. Hindari penyimpanan benih dekat dengan bahan kimia pertanian seperti pestisida, pupuk, atau bahan organik lain yang dapat melepaskan uap atau kelembapan yang berpotensi merusak embrio benih. Dengan menerapkan pilar ini secara ketat, petani memastikan bahwa setiap tanaman yang ditanam memiliki peluang terbaik untuk tumbuh kuat, sehat, dan mencapai potensi hasil maksimalnya. Selanjutnya, lanjutan pilar ketiga itu pengolahan air dan irigasi. Nah, pilar ketiga ini membahas bagaimana air sebagai sumber daya paling vital dalam pertanian harus dikelola secara holistik. Tidak hanya ketersediaan, tetapi juga mulutnya, metode penggunaannya, dan peranannya dalam higienitas kebun. Pengelolaan air yang tepat adalah penentu utama kesehatan tanaman, efisiensi biaya, dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Yang pertama itu ada kualitas sumber air. Biosecurity dan keamanan pangan aspek ini merupakan pertahanan pertama dalam mencegah kontaminasi pada tanaman. Air yang tercemar dapat menjadi vektor penyebab patogen berbahaya ke seluruh kebun dan produk panennya. Selanjutnya, kita membahas verifikasi air bersih dan bebas kontaminan. Semua air yang bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan tanaman produk harus dijamin mutunya. Petani harus sangat mewaspadai dua jenis kontaminasi utama. Yang pertama, kontaminan mikrobiologi atau fekal. Ini adalah risiko keamanan pangan terbesar. Sumber air seperti sungai yang mengalir melewati area pemukiman, peternakan, atau instalasi pengolahan limbah berpotensi terkontaminasi oleh kotoran. Kehadiran Escherichia coli, Salmonella, atau Shigella dalam air irigasi dapat menempel pada permukaan tanaman, terutama itu sayuran daun atau buah yang dipanen dekat tanah sehingga menyebabkan penyakit bawaan makanan pada konsumennya. Yang kedua itu kontaminan kimia dan industri. Air harus bebas dari residu berbahaya seperti logam berat, merkuri, arsenik, dan kadmium yang berasal dari limbah pabrik atau sisa-sisa bahan kimia pertanian yang tercuci dari lahan lain. Zat-zat ini dapat diserap oleh tanaman dan terakumulasi yang berdampak buruk pada mutu produk dan kesehatan manusia dalam jangka panjang. Selanjutnya ada protokol pengujian air rutin, inspeksi dan pengujiannya. Pengujian kualitas air harus dilakukan secara berkala dan terdokumentasi, di mana frekuensinya pengujian harus ditingkatkan, terutama setelah kejadian tertentu, seperti banjir atau musim hujan ekstrim yang dapat membawa kontaminan dari hulu. Selanjutnya ada titik kritis, di mana pengujian harus berfokus pada sumber air utama seperti sumur, sungai, atau waduk, dan juga pada titik penggunaan terakhir. Misalnya itu air yang keluar dari dripper atau sprinkler. Selanjutnya ada irigasi efisien.
di mana penghematan dan kontrol lingkungan, penerapan metode irigasi yang efisiensi adalah kunci untuk konservasi air dan penciptaan lingkungan perakaran yang optimal, di mana harus memaksimalkan efisiensi air, seperti sistem presisinya, sistem seperti irigasi tetes atau vertigasi pemberian pupuk melalui irigasi sangat direkomendasikan. Metode ini memberikan air dalam volume kecil secara perlahan dan langsung ke zona perakaran, membatasi kehilangan air akibat penguapan permukaan, limpasan, atau perkolasi dalam. Efisiensi penggunaan air pada sistem tetes dapat mencapai lebih dari 90%. Lalu irigasi terukur. Penggunaan sprinkler atau misting harus diatur berdasarkan kebutuhan evaporasi dan transpirasi harian tanamannya, bukan sekedar jadwal rutin. Pemanfaatan sensor kelembapan tanah dapat membantu mengukur secara akurat kapan dan berapa banyak air yang dibutuhkan, menghindari penyiraman berlebihan atau kekurangan. Selanjutnya ada mencegah cekaman air dan genangan. Manajemen irigasi yang buruk dapat menyebabkan kondisi yang sangat merugikan, terutama itu seperti genangan. Pemberian air yang berlebihan akan menyebabkan tanah jenuh air, menghambat pertukaran gas, dan mencekik akar tanaman. Kondisi ini menciptakan stres yang parah pada tanaman dan secara langsung memicu perkembangan patogen yang hidup di tanah dan menyerang akar, seperti busuk leher akar dan penyakit layu. Selanjutnya ada kekeringan atau stres, seperti kekurangan air menghambat penyerapan nutrisi, mengurangi fotosintesis, dan membuat tanaman rentan terhadap serangan hama. Lalu ada kebersihan dan pemeliharaan sistem irigasi, di mana sistem irigasi yang kotor dapat menjadi jalan tol bagi penyebaran penyakit dan menurunkan masa pakai peralatannya. Di mana yang pertama itu ada pencegahan biofilm dan sumbatan. Seluruh komponen sistem irigasi termasuk pipa utama, selang, filter, dan emitter atau penetes atau sprinkler rentan terhadap penumpukan material. Biofilm ini lapisan lendir yang terdiri dari mikroorganisme, alga, dan endapan air yang terbentuk di dinding melindungi patogen dan menjadi sumber infeksi berkelanjutan. Pembersihan kimia itu harus dilakukan dengan berkala, menggunakan asam untuk melarutkan kerak mineral seperti kalsium, atau klorin untuk memecah biofilm dan membunuh alga atau mikrobanya. Adalah praktik wajib dalam pemeliharaan sistem tetes. Prosedur ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak selang atau tanaman. Yang kedua ada homogenitas aplikasi air. Peralatan yang bersih memastikan semua dripper berfungsi optimal dan mengeluarkan air dengan laju yang seragam. Jika peralatan tersumbat, penyaluran air menjadi tidak merata, menyebabkan beberapa tanaman mendapatkan air berlebihan sementara yang lain itu kekurangan. Kondisi ini menghasilkan pertumbuhan yang tidak seragam, menyulitkan manajemen pemanenan dan mengurangi hasil totalnya. Secara keseluruhan, pengelolaan air bukan hanya tentang volume, tetapi tentang integritas sumber daya tersebut dari hulu ke hilir. Air yang berkualitas, irigasi yang efisiensi, dan peralatan yang bersih adalah tiga pilar yang saling mendukung untuk mencapai budidaya yang sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya, pilar yang keempat itu penggunaan pupuk dan pestisida yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Pilar ini adalah fondasi bagi produksi pangan yang aman, berkualitas, dan ramah lingkungan. Penerapannya menuntut pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan presisi, di mana yang pertama itu manajemen nutrisi tanaman yang tepat dan holistik. Manajemen nutrisi harus bergeser dari sekadar memberi makan tanaman menjadi membangun kesehatan tanah untuk jangka panjangnya. Dan pedoman penggunaan pupuk anorganik yang presisi, penggunaan pupuk kimia harus menjadi bagian dari sistem terpadu, bukan solusi tunggal, di mana diagnosa kebutuhan hara, analisis tanah komprehensif ini harus dilakukan secara rutin, setidaknya setahun sekali atau per musim tanam.
Pada laboratorium terakreditasi, parameter yang diuji harus mencakup pH, keasaman, kapasitas tukar cation, kadar bahan organik, dan ketersediaan hara makro primer, sekunder, dan mikronya. Rekomendasi dosis spesifik seperti dosis pupuk harus dihitung berdasarkan defisit hara yang terdeteksi di tanah relatif terhadap kebutuhan nutrisi tanaman pada fase pertumbuhan spesifik atau vegetatif atau generatifnya, dan target hasil yang diinginkan. Ini mempraktikkan konsep seperti pemberian pupuk berimbang. Teknik aplikasi yang efisien, utamakan metode yang meningkatkan efisiensi serapan, seperti pemupukan di alur atau lubang, atau menggunakan pupuk lepas terkontrol untuk meminimalkan kehilangan hara akibat penyucian atau penguapan. Selanjutnya, pemantauan dan koreksi nutrisi. Analisis jaringan tanaman. Lakukan pengambilan sampel daun pada fase kritis pertumbuhan untuk memverifikasi apakah nutrisi yang diberikan sudah terserap dengan baik. Ini memungkinkan koreksi cepat melalui pemupukan daun jika terjadinya defisiensi. Penggunaan alat ukur cepat dengan menggunakan alat seperti klorofil meter atau N-tester untuk memantau status nitrogen tanaman secara real-time di lapangan memungkinkan penyesuaian dosis N yang lebih dinamis. Selanjutnya ada peningkatan kualitas dan kuantitas pupuk organik. Pupuk organik bukan sekadar penambahan nutrisi, ia adalah agen perbaikan kualitas tanah. Di mana standar kematangan mutlak, pupuk organik harus mencapai standar rasio yang ideal, umumnya di bawah 20:1, untuk memastikan nutrisi siap tersedia dan tidak terjadi perebutan N oleh mikroba pengurai. Sterilisasi dan keamanan hayati. Proses pengomposan panas diwajibkan untuk memastikan sterilisasi suhu ini harus dipertahankan pada 55 derajat Celcius hingga 65 derajat Celcius selama minimal 3-5 hari berturut-turut dan diikuti dengan pembalikan tumpukan secara berkala. Ini efektif memusnahkan biji gulma, patogen tanaman, telur, dan larva hama. Pengayaan hayati mempertimbangkan pengayaan umum organik matang dengan agen hayati bermanfaat, seperti bakteri penambat N atau azotobakteri, bakteri pelarut P, bacillus, atau jamur pelindung trichoderma untuk meningkatkan kesuburan biologis dan daya tahan tanamnya. Selanjutnya ada aplikasi pestisida berbasis PHT dan prinsip 5T diperketat. Pengendalian hama penyakit terpadu atau PHT harus menjadi filosofi utama. Pestisida kimia adalah opsi terakhir setelah semua kontrol hayati, mekanis, dan fisik gagal. Nah, kepatuhan regulasi dan keamanan produk sebelum diaplikasikan, pastikan aspek legal dan keamanan produk itu terpenuhi. Legalitas dan registrasi, hanya gunakan produk yang memiliki nomor izin Esdar dan registrasi resmi dari otoritas pangan atau pertanian setempat. Hindari juga pestisida ilegal, palsu, atau yang telah dilarang atau dicabut izinnya karena risiko kesehatan yang tinggi. Lalu, pemilihan pestisida, prioritaskan produknya dengan toksisitas rendah, seperti kategori hijau atau biru, yang memiliki masa residu singkat. Dan utamakan penggunaan pestisida hayati atau biopestisida atau bahan alami sebagai lapisan pertahanan pertama. Lakukan rotasi bahan aktif secara terencana untuk mencegah terjadinya resistensi OPT terhadap satu jenis bahan kimia. Selanjutnya ada detail aplikasi prinsip 5T. Tepat yang maksimal, setiap T harus dijalankan dengan standar operasional yang ketat, di mana prinsip implementasi teknis yang detail, tepat jenis verifikasi OPT yang menyerang sebelum memilih jenis pestisida. Pastikan pestisida yang dipilih memiliki mekanisme kerja yang sesuai dengan target OPT. Tepat dosis kalibrasi alat semprot secara rutin, misalnya itu setiap 10 jam kerja, untuk memastikan volume air dan dosis yang keluar persatuan luasnya. Gunakan alat ukur volume seperti gelas ukur yang presisi.
Tepat waktu, aplikasi dilakukan saat kondisi cuaca optimal atau seperti tanpa angin kencang. Tidak hujan dalam 4-6 jam ke depan dan suhu tidak terlalu panas. Dan pada fase paling rentan OPT, misalnya itu menjelang sore hari ketika OPT aktif atau stomata tanaman terbuka. Tepat sasaran teknik aplikasi harus memaksimalkan keterjangkauan targetnya. Arahkan semprotan ke permukaan daun bawah tempat hama bersembunyi atau ke titik tumbuh utama. Minimalkan drip penyimpanan semprotannya. Tepat cara atau SOP petugas, alat pelindung diri APD adalah wajib. Masker respirator dengan filter karbon aktif, sarung tangan nitril atau karet tebal, kacamata pelindung, baju pelindung, dan sepatu boot. Petugas harus menjalani pelatihan berkala tentang teknik aplikasi dan keselamatan. Yang ketiga ada jaminan keamanan pangan melalui PHI dan ketertelusurannya. Ini adalah mekanisme formal untuk memastikan produk yang dipanen aman dikonsumsi dan mudah dilacak jika terjadi masalah. Kepatuhan PHI dan pembuatan kalender panen aman. PHI adalah batas legal untuk keamanan pangan, dan ini harus diintegrasikan ke dalam perencanaan budidayanya. Pembaruan kalender tanam setiap kali pestisida diaplikasikan, PHI-nya harus segera dicatat, dan tanggal panen yang aman harus ditentukan dan dikunci. Pengamanan lahannya jika ada aplikasi pestisida yang PHI-nya lebih lama dari produk lain, blok tersebut harus ditandai dengan jelas untuk mencegah panen dini yang tidak disengaja. Pelabelan produk PHI harus menjadi informasi kritis yang diberikan kepada tim panennya. Selanjutnya, protokol pencatatan dan ketertelusuran digital. Pencatatan harus detail, permanen, dan mudah diakses. Format lookbook terstruktur, catatan harus mencakup semua data wajib, nama produk, bahan aktif, dosis, konsentrasi, nomor batch produk, tanggal aplikasi, nama petugas, kondisi cuaca saat aplikasi, PHI, dan rencana tanggal panennya aman. Pemetaan area aplikasi juga untuk perkebunan besar, catat aplikasi berdasarkan blok atau zona GPS yang spesifik untuk memisahkan hasil panen yang PHI-nya berbeda. Audit internal, lakukan audit internal secara berkala, misalnya itu bulanan, terhadap lookbook aplikasi untuk memastikan semua PHI dipatuhi dan semua data terisi lengkap. Kelengkapan catatan ini adalah persyarat untuk mendapatkan sertifikasi praktik pertanian yang baik. Dengan menerapkan detail-detail ini, operasi pertanian tidak hanya menjadi lebih produktif, tetapi juga sepenuhnya mematuhi standar keamanan pangan global dan prinsip keberlanjutan lingkungannya. Selanjutnya, pilar yang kelima itu pengolahan hama dan penyakit terpadu yang efektif dan berkelanjutan. Pilar ini berfokus pada penerapan filosofi pengendalian hama terpadu atau integrated Pest Management atau IPM. PHT adalah sistem pengelolaan populasi hama dan penyakit yang menggunakan kombinasi semua metode pengendalian yang sesuai untuk menjaga populasi OPT di bawah ambang batas kerusakan ekonomi sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Selanjutnya yang pertama ada filosofi inti dan pendekatan PHT. PHT bukanlah penghilangan total, melainkan pengelolaan populasi, di mana pengamatan dan diagnosis dini. Pengamatan adalah mata dan telinga sistem PHT. Ini harus menjadi kegiatan rutin dan terstruktur. Jadwal dan metode rutin, tetapkan jadwal scouting minimal 1-2 kali seminggu. Lakukan survei pada area sampel secara acak dan sistematis, mencakup semua bagian tanaman seperti daun muda, daun tua, batang, bunga, dan buah. Identifikasi akurat. Petugas lapangan wajib dilatih untuk mengidentifikasi hama dan penyakit secara akurat.
Pada fase paling awal, misalnya itu telur, larva, instar satu, atau gejala awal infeksi jamur. Diagnosis yang salah akan berujung pada tindakan pengendalian yang tidak efektif dan boros. Penentuan ambang batas. Setiap komoditas memiliki ambang ekonomi dan ambang kendali. Eh, AK atau Action Threshold tingkat populasi OPT, di mana tindakan pengendalian harus segera dilakukan untuk mencegah populasi mencapainya AE. AE atau Economic Threshold tingkat populasi OPT, di mana biaya pengendalian sama dengan nilai kerugian yang disebabkan oleh hama atau penyakit. Tindakan pengendalian hanya dilakukan jika populasi OPT telah mencapai atau melampaui AK. Jika populasi di bawah AK, pengendalian non-kimia atau observasi sanitasi biologi tetap menjadi pilihan. Selanjutnya ada pendekatan berjenjang. PHT mengharuskan pengendalian dilakukan secara berjenjang, di mana pengendalian kimia adalah upaya terakhir. Level metode pengendalian penjelasannya itu yang pertama itu ada budidaya sehat, mencegah masalah serta sejak awal melalui praktik agronomi yang baik. Selanjutnya ada hayatiah, pemanfaatan musuh alami, predator, dan agnes hayati. Yang selanjutnya ada mekanis dan fisik penggunaan perangkap dan penanganan manual atau teknologi fisik. Yang kedua ada prioritas pengendalian non-kimia dan preventif, di mana pengendalian yang berkelanjutan berfokus pada pencegahan dan pemanfaatan ekosistem alami, di mana pengendalian kultural atau praktik agronomi, pengendalian ini bertujuan untuk membuat lingkungan tidak kondusif bagi OPT. Nah, penggunaan varietas tahan atau toleran, pilihlah benih atau varietas yang secara genetik terbukti tahan atau toleran terhadap OPT endemik di wilayah tersebut. Ini adalah pertahanan pertama yang paling efektif dan berkelanjutan. Rotasi tanaman, jangan menanam komoditas sejenis secara berulang pada lahan yang sama. Rotasi dengan tanaman yang tidak sefamili atau memutus siklus hidup hama dan penyakit spesifik tanah, misalnya itu nematoda atau fusarium. Waktu tanam serentak. Tanam dalam waktu yang relatif seragam di area yang luas untuk mencegah pemupukan populasi hama yang bergerak dari tanaman tua ke tanaman muda. Manajemen air dan nutrisi. Hindari kelebihan N yang membuat jaringan tanaman lunak dan rentan hama penghisap. Pastikan drainase baik untuk mencegah penyakit akar akibat kelembapan tinggi. Selanjutnya ada pengendalian hayati, fisik, dan mekanis. Jika pengendalian kultural tidak cukup, gunakan metode pengendalian yang ramah lingkungan. Agen hayati pelepasan musuh alami itu introduksi atau konservasi serangga predator. Misalnya itu ladybug pemakan kutu daun dan parasitoid tawon yang meletakkan telur pada larva hama. Mikroba antagonis penggunaan jamur misalnya itu Trichoderma spp untuk penyakit tanah, Beoveria bassiana atau Metarhizium anisopliae untuk serangga dan bakteri Bacillus thuringiensis untuk ulat, untuk mengendalikan patogen dan hama secara biologis. Perangkap dan barikade, perangkap feromon dan warna gunakan perangkap kuning atau biru berperekat untuk memonitor dan menahan hama terbang seperti lalat, buah, kutu kebul. Gunakan perangkat fenomen untuk menggunakan perkawinan hama sasaran. Barikade fisik itu pemasangan jaringan atau kasa pada rumah kasa atau penggunaan mulsa plastik untuk menahan perkembangan gulma dan memutus kontak serangga dengan tanah. Yang ketiga ada sanitasi kebun dan penggunaan kimia terakhir, di mana sanitasi yang ketat dan penggunaan bahan kimia yang sangat selektif menutup siklus PHT. Protokol sanitasi kebun, sanitasi adalah pencegahan infeksi sekunder dan penumpukan sumber penyakit atau inokulum. Pembersihan gulma total, gulma sering berfungsi sebagai tanaman inang alternatif bagi hama dan virus. Pengendalian gulma harus dilakukan secara berkala dan tuntas. Pemangkasan dan pembuangan jaringan sakit.
Segera pangkas dan singkirkan semua bagian tanaman yang menunjukkan gejala penyakit atau serangan hama berat. Material ini harus dimusnahkan, misalnya dibakar atau dikubur jauh, dan tidak boleh dibiarkan membusuk di lahan yang sama. Sterilisasi peralatan. Desinfeksi peralatan seperti gunting pangkas, pisau, sabit, dan cangkul. Sebelum berpindah dari tanaman sakit ke tanaman sehat atau antar blok lahan, menggunakan larutan pemutih seperti NaOCl atau alkohol untuk mencegah penularan penyakit. Pengelolaan sisa tanaman. Setelah panen, sisa-sisa tanaman harus segera diolah atau dibajak, dikomposkan panas, atau disingkirkan agar tidak menjadi serang perkembangbiakan hama atau sumber inokulum untuk musim tanam berikutnya. Penggunaan pestisida kimia yang bertanggung jawab jika level 1, 2, dan 3 tidak mampu menekan populasi di bawah angka, barulah pestisida kimia digunakan. Sangat terukur, aplikasi harus mematuhi prinsip 5T, tepat jenis, dosis, waktu, sasaran, dan cara, secara ketat sebagaimana dijelaskan detail dalam pilar 4. Seleksi, pilih pestisida yang memiliki toksisitas rendah terhadap musuh alami dan serangga penyerbuk seperti lebah. Gunakan pestisida dengan spektrum sempit yang hanya menargetkan OPT tersebut. Integrasi dengan PHI, setiap aplikasi kimia harus dipertimbangkan PHI-nya untuk memastikan keamanan pangan dan panen yang aman. Dengan menerapkan PHT secara komprehensif, petani pengelola ekosistem pertanian secara cerdas, mengurangi ketergantungan pada bahan kimia, dan menghasilkan produk yang lebih aman. Selanjutnya, pilar yang keenam itu penanganan pasca panen dan pengolahan produk secara higienis. Pilar ini menjamin kualitas fisik produk dan mencegah kontaminasi sejak produk dipisahkan dari tanaman hingga siap didistribusikan. Kesalahan di tahap ini dapat membatalkan semua upaya budidaya yang baik. Seperti higienitas dan kematangan panen yang optimal. Panen adalah titik kritis di mana produk paling rentan terhadap kerusakan fisik dan mikrobiologis. Tingkat kematangan optimal itu harusnya panen harus dilakukan tepat pada tingkat kematangannya yang ditentukan oleh tujuan pasar, seperti lokal, ekspor, atau olahannya. Kematangan optimal memastikan rasa, tekstur, dan umur simpan terbaik. Pemanenan terlalu dini atau terlambat akan mengurangi kualitas dan nilai jualnya. Standar peralatan panen. Semua alat panen seperti pisau, gunting, sabit harus terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan tidak berkarat. Disinfeksi wajib. Alat harus dicuci dan disinfeksi dengan larutan klorin atau disinfektan food grade lainnya sebelum memulai panen dan setelah selesai. Serta setiap kali alat kontak dengan produk yang sakit, penanganan lembut. Seperti pekerja harus dilatih untuk memanen dan memindahkan produk dengan hati-hati untuk meminimalkan kerusakan mekanis seperti memar, luka, pecah yang menjadi pintu masuk bagi mikroba pembusuk. Gunakan wadah panen yang dilapisi bahan lembut dan area tidak memiliki tepi tajam. 2. Area penanganan produk. Terkontrol. Infrastruktur pengolahan produk harus dirancang untuk meminimalkan risiko kontaminasi. Desain higienisnya, lantai area sortir, grading, dan pengemasan harus berupa lantai keras seperti keramik atau beton halus, kedap air, dan memiliki sistem drainase yang efektif untuk memudahkan pembersihan dan pengeringan. Dinding dan langit-langit harus mudah dibersihkan dan dicat dengan warna terang untuk memudahkan deteksi kotoran. Pengendalian hama gudang. Area packing house harus tertutup rapat dan memiliki perlindungan fisik untuk mencegah masuknya hewan pengerat seperti burung, serangga, atau hama gudang. Terapkan program pengendalian hama terpadu di sekitar packing house. Pengaturan aliran produk. Terapkan prinsip aliran searah, di mana produk bergerak dari area kotor seperti penerimaan dari kebun ke area bersih seperti pengemasan, tanpa ada aliran balik untuk mencegah kontaminasi silang. Yang ketiga ada standar pencucian dan pengemasan
pengemasan. Produk proses pencucian dan pengemasan merupakan tahap akhir untuk jaminan kualitas sebelum didistribusi. Kualitas air pencucian. Jika produk memerlukan pencucian, misalnya sayuran akar, wajib menggunakan air bersih, standar minum atau air yang lebih diperlakukan. Perlakuan klorin. Air harus diberi klorin food grade dengan dosis yang terkontrol. Biasanya itu 50-100 ppm untuk membunuh bakteri di permukaan produk. Kandungan klorin harus dimonitor secara berkala menggunakan alat uji klorin. Air pencucian harus sering diganti. Selanjutnya, pengemasan yang aman. Kemasan yang digunakan harus dari bahan yang bersih, tidak beracun dan baru. Seperti penggunaan ulang kemasan harus melewati proses sterilisasi. Fungsi kemasan adalah melindungi produk dari kerusakan fisik, seperti bantingan dan tekanan, dan kontaminasi selama penanganan penyimpanan dan transportasi. Kemasan juga harus memungkinkan sirkulasi udara yang baik, misalnya itu lubang ventilasi. Jika produk masih bernapas, pengawasan kualitas dan jaminan keamanan dengan pilar ini memastikan bahwa sistem PHD dan higienis telah berhasil. Selanjutnya ada pilar ketujuh itu pengawasan kualitas dan jaminan keamanan pangan. Pilar ini memastikan bahwa sistem PHT dan higienitas telah berhasil menghasilkan produk yang memenuhi standar keamanan pangannya, di mana yang pertama itu verifikasi eksternal dan pengujian laboratorium. Periodik jaminan kualitas tidak bisa hanya mengandalkan inspeksi internal. Verifikasi independen sangatlah penting. Pengujian residu pestisida, lakukan uji residu pestisida secara periodik dan acak pada produk akhir. Hasil uji harus dibandingkan dengan batas maksimum residu yang berlaku seperti di nasional dan internasional. Frekuensi pengujian harus ditingkatkan untuk komoditas berisiko tinggi atau setelah aplikasi pestisida kimianya. Pengujian air dan tanah, uji laboratorium juga harus mencakup air irigasi untuk mendeteksi patogen seperti E. coli dan Salmonella, dan tanah untuk memverifikasi tingkat akumulasi logam berat yang dapat terserap oleh tanaman. Audit pihak ketiga libatkan lembaga sertifikasi independen untuk melakukan audit secara berkala. Sertifikasi seperti GAP, Good Agricultural Practice, atau SOP, Standar Operating Procedure-nya, adalah bukti formal komitmen terhadap kualitas. Kedua itu pencegahan kontaminasi silang. Kontaminasi silang adalah risiko besar, terutama di area packing house dan penyimpanan pemisahan zona. Terapkan pemisahan fisik yang jelas antara zona bersih, seperti area pengemasan produk, penyimpanan bahan baku, dan pengemasan. Dan ke zona kotor seperti area penerimaan produk kotor dari kebun, area penyimpanan limbah atau sampah, dan toilet fasilitas pekerja. Prosedur kebersihan karyawan, pekerja harus mematuhi protokol kebersihan diri yang ketat, termasuk mencuci tangan, sebelum masuk ke area penanganan produk, menggunakan seragam atau apron yang bersih, dan tidak membawa barang pribadi yang berpotensi menjadi sumber kontaminasi. Peralatan khusus area, gunakan peralatan yang berbeda, misalnya itu keranjang dan palet, untuk produk di kebun dan produk di packing house. Peralatan kebun tidak boleh masuk ke area pengemasan. Selanjutnya ada pilar ke-8. Pengolahan limbah dan konservasi lingkungan. Pilar ini memastikan bahwa kegiatan pertanian bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dan mematuhi regulasi terkait limbah. Yang pertama itu ada pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Limbah dari penggunaan bahan kimia harus ditangani sesuai regulasi untuk mencegah pencemaran lingkungannya. Prosedur pencucian 3 kali, setiap wadah bekas pestisida seperti botol dan jerigen harus menjalani prosedur pencucian 3 kali. Air bekas cucian harus digunakan kembali sebagai air pelarut pestisida pada tangki semprot. Perusakan fisik dan penyimpanan aman setelah dicuci, wadah harus dirusak secara fisik, dilubangi atau dipotong, agar tidak dapat digunakan kembali. Semua limbah B3, wadah bekas, oli bekas, baterai harus disimpan dalam tempat penyimpanan sementara TPS B3 yang terkunci
tahan cuaca dan memiliki tanda bahaya sebelum diserahkan kepada pengelola limbah berizin resmi. Yang kedua ada daur ulang dan pengolahan limbah. Organik limbah organik harus dipandang sebagai sumber daya, bukan masalah. Pengomposan terkontrol, semua sisa tanaman dari panen, pemangkasan, dan produk gagal tidak layak jual harus diolah menjadi kompos matang. Pengomposan harus dilakukan secara terkontrol untuk membunuh patogen dan biji gulma, sehingga kompos dapat digunakan kembali dengan aman sebagai perbaikan tanah. Prinsip 4R, reduce, reuse, recycle, recovery. Terapkan prinsip 4R dalam pengolahan limbah plastik, kertas, dan kemasan non-B3 lainnya. Yang ketiga ada konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati. Pertanian berkelanjutan harus menjaga fungsi ekologis alam. Konservasi musuh alami, pertahankan atau ciptakan area penyangga atau habitat di sekitar kebun. Misalnya itu menanam tanaman berbunga tertentu yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan sumber makanan bagi musuh alami seperti predator dan parasitoid. Pengelolaan sumber daya air, terapkan sistem irigasi efisien, misalnya itu irigasi tetes untuk menghemat air. Cegah erosi dan pencemaran air permukaan atau tanah akibat pupuk atau pestisida. Keseimbangan ekosistemnya, jaga area non-budidaya seperti tepi sungai, hutan kecil, atau semak belukar, karena area ini adalah bagian penting dari keanekaragaman hayati yang menstabilkan ekosistem pertanian. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai materi Good Agriculture Practice atau GAP. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.